Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Hasan. Saya jurusan dari Administrasi Publik dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan edukasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dalam pasal 23 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan dalam seluruh jenjang pendidikan. Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat dalam tahun pertama dan tahun kedua mendukung pembelajaran. Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Yuk kita simak video contoh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan edukasi tentang Peraturan Republik Indonesia tahun 2019 nomor 63. Tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, siapa di sini yang pernah merasa kesulitan saat dosen menjelaskan dengan bahasa asing dalam perkuliahan? Nah, pentingnya pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, pasal ini mengatur bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar utama dalam pendidikan nasional. Bahasa asing hanya boleh digunakan untuk keperluan tertentu seperti di kelas, bahasa asing, atau kurikulum internasional. Apa pendapat kamu tentang ini? Menurut saya itu bagus, Bu, soalnya banyak siswa yang mungkin kurang fasih bahasa asing. Kalau materi disampaikan dalam bahasa Indonesia, semua bisa lebih paham. Tepat sekali. Proses ini memastikan semua siswa dari Sabang sampai Merauke banyak akses yang setara dengan ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, kalau kita hanya memakai bahasa asing, apa yang akan terjadi? Yang kurang fasih pasti tertinggal, Bu, apalagi kalau istilahnya sulit diterjemahkan. Betul, namun bukan berarti kita menutup diri dari bahasa asing. Kita tetap boleh menggunakan referensi berbahasa asing atau mengadakan program internasional. Tapi inti pengajaran harus tetap disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi maksudnya kita tetap bisa bersaing secara global tanpa melupakan bahasa sendiri, ya, Bu. Persis, ini bukan soal menolak bahasa asing, melainkan soal menjaga identitas bahasa. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu kita. Jika kita mengabaikannya, kita akan kehilangan jati diri. Sebelum kita tutup seminar ini, saya ingin kalian renungkan satu hal. Bahasa Indonesia adalah kunci yang membuka pintu pendidikan untuk semua. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga bahasa ini tetap relevan bahkan di era global. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.